Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Kaukabah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara, Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Akan adanya tugas ini untuk menyelesaikan UAS Studi Quran dan Hadis Ibu Mayadina Rahmi, SMFMH. Al-Quran merupakan sumber ilmu yang tidak akan habis untuk dikaji berbagai kalangan. Semakin lama dikaji, semakin banyak ilmu pula yang akan terkuak. Sebagai contoh, para ilmuwan mengembangkan ilmu-ilmunya untuk menyocokkan penemuan mereka. Ilmu perbintangan, ilmu fisika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Sebagai sumber hukum juga berasal dari Al-Quran. Pengetahuan mengenai makna Al-Quran menjadi sangat penting untuk dipahami. Adanya ilmu tafsir dan takwil Al-Quran untuk memudahkan kita untuk memahaminya. Perlu kita mendalami ilmu tersebut, yaitu ilmu tafsir dan takwil Al-Quran, metodologi penafsiran hingga tokoh mufasir besar karyanya, sehingga kita dapat memperkokoh keimanan dan menambahkan pengetahuan dalam memahami Al-Quran tersebut. Kata tafsir diambil dari kata fassara yufassiru tafsiron, yang artinya keterangan atau uraian. Al-Jurani berpendapat bahwa kata tafsir menurut pengetahuan menurut pengertian atau bahasa adalah al-qaz wa al-izar. Berdasarkan ilmu itu terkandung dalam makna al-idhah yang menjelaskan, atau al-bayan yang menerangkan, dan lain sebagainya. Pengertian tafsir berdasarkan istilah. Para ulama banyak memberikan komentar. Antara lain, menurut Al-Kilabi dalam At-Tashil, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan makna-maknanya dan kehendak-kehendaknya dengan nasab-nasabnya, dengan isyarat atau tujuannya. Yang kedua, menurut Syekh Al-Jazairi dan Shahib At-Tawjih, tafsir pada hakikatnya adalah menjelaskan lafaz yang sukar atau yang susah dipahami dengan mengemukakan lafaz sinonimnya dan makna-makna pendekatannya, atau dengan jalan mengemukakan salah satu lafaz tersebut. Kemudian menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu mengenai cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuknya, kandungan-kandungan hukumnya, dan makna-makna yang terkandung di dalam isinya. Di dalam buku yang berjudul Ulumul Quran oleh Profesor Dr. Haji Abdul Jalal HA menerangkan, menurut bahasa, terjemah berarti salinan, mengganti, menyalin, dan memindahkan. Sedangkan menurut istilah, terjemah berarti menyalin atau memindahkan kalimat satu kalimat ke kalimat lain atau ke bahasa lain. Sementara itu, tafsir dan takwil menurut Profesor Jalal berupaya menjelaskan makna setiap kata di dalamnya dalam Al-Quran, sedangkan terjemah yang mengalihkan bahasa Al-Quran yang asalnya berasal dari bahasa Arab ke bahasa non-Arab. Meskipun secara pengetahuan, secara pengertian,
tafsir dan takwil hampir serupa, ungkap Profesor Jalal. Terdapat 4 pendapat di antara keduanya. Pertama, tafsir bersifat lebih umum dan banyak digunakan untuk lafaz dan konsep kosakata dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan kitab-kitab lainnya. Sementara takwil lebih banyak digunakan makna dan kalimat dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah saja. Yang kedua, tafsir menerangkan makna lafaz yang tidak menerima selain dari satu arti, sedangkan takwil menetapkan makna yang dikehendaki suatu lafaz yang dapat menerima banyak makna karena didasari oleh atau didukung oleh dalil dan seterusnya. Persamaan takwil dan tafsir secara terminologi. Tafsir dan takwil menafsirkan kalimat yang menerangkan maknanya, baik sesuai dengan zahir kalimat ataupun tidak. Dalam pengertian ini, tafsir dan takwil menunjukkan arti yang sama. Perbedaan antara tafsir dan takwil Al-Quran. Tafsir selalu menggunakan medium atau perantara yang menjadi perhatian mufasir sehingga dapat sampai pada ungkapan apa yang diinginkannya. Sementara takwil adalah kegiatan atau pemahaman yang tidak selalu membutuhkan medium atau perantara. Dengan kata lain, takwil dapat didasarkan oleh salah satu bentuk hubungan langsung antara subjek dan objek. Sementara hubungan tersebut dalam kegiatan tafsir tidak berupa hubungan langsung, tetapi melalui mediator, baik bahasa teks kadang-kadang melalui suatu indikator. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.